Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akan mengenal beberapa pionir dalam masalah tafsir, yaitu para ulama ahlu tafsir, baik di kalangan para sahabat maupun di kalangan tabi'in. Di antara para ahli tafsir di kalangan sahabat yang paling terkenal adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah adalah saudara. Dan beliau dikenal sebagai Al-Habr wal Bahr fi tafsir wa kana turjuman Al-Quran. Beliau dikenal sebagai tinta dan lautan dalam masalah tafsir, dan beliau juga penerjemah Al-Quran. Artinya banyak memberikan penjelasan tentang masalah Al-Quran. Az-Zahabi pernah mengatakan, ruwiya annahu lam yakun ala wajhil ardi fi zamanihi ahadun a'lamu minhu. Diriwayatkan bahwasanya ketika di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih berilmu dibandingkan beliau radhiyallahu taala anhu. Qara'a ala Ibni Abbas, dan beliau membaca Al-Quran atau setoran hafalan Quran kepada Ibnu Abbas, dan pernah menyertai Ibnu Umar muddatan katsirah dalam banyak kesempatan, dan mengambil beberapa riwayat dari Ibnu Umar. Wa haddatsa anhu Qatadah wa Amr bin Dinar wa Ayyub wa Mansur wal A'mash wa Ibnu Aun wa ghairuhum. Dan beberapa ulama tabi'in yang mengambil ilmu dari beliau adalah Qatadah binti Amah, Amr bin Dinar, Ayyub As-Sikhtiyani, Mansur, Al-A'mash, Ibnu Aun, dan yang lainnya. Kata Qatadah, a'lamu man baqiya bit tafsir Mujahid. Orang yang paling paham tentang masalah tafsir di kalangan para ulama yang masih hidup saat ini adalah Mujahid. Dan beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Dan Mujahid ini beliau setoran kepada Ibnu Abbas, setoran Al-Quran beserta tafsirnya itu 3 hari sekali, sehingga 3 hari beliau baca, kemudian Ibnu Abbas memberikan tafsir, nanti 3 hari berikutnya baca, Ibnu Abbas menjelaskan tafsirnya, dan begitu seterusnya sampai lengkap satu Al-Quran. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Mujahid bin Jabr. Ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi tafsirnya Ibnu Abbas dengan Mujahid. Maksudnya begini, Ibnu Abbas ini tokoh besar dalam Islam, dan beliau punya keistimewaan karena Ahlul Bait, sehingga posisi beliau sangat dimuliakan oleh masyarakat. Akibatnya apa? Banyak orang sering mengklaim ini berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, ini berdasarkan keterangan dari tafsir Ibnu Abbas. Banyak orang yang sering mengklaim demikian. Kenapa? Karena ini tokoh yang diterima oleh hampir seluruh masyarakat. Kemudian dengan keberadaan Mujahid, beliau dijadikan sebagai neraca. Betulkah ini tafsirnya Ibnu Abbas? Karena Mujahid adalah murid yang sangat senior, yang banyak mulazamah, banyak mengambil ilmu dari Ibnu Abbas, terutama dalam masalah Al-Quran dan tafsir. Sehingga kalau Mujahid mengingkari, maka berarti ini klaim. Sama seperti di tempat kita ya. Ketika ada tokoh masyarakat yang dia diterima oleh banyak orang, maka banyak orang ketika menyampaikan sesuatu kadang mengklaim ini adalah ajaran Mbah Kiai Fulan, ini ajaran Kiai Haji Fulan. Padahal bisa jadi itu tidak benar, tapi atas nama orang ini akan bisa diterima oleh masyarakat.
Nah, untuk kemudian meng-cross check betulkah itu ajaran Kiai Haji Fulan, yang bisa dilakukan adalah coba tanyakan ke murid seniornya. Apakah murid seniornya pernah menyaksikan gurunya menyampaikan seperti itu, atau benarkah itu ajaran Kiai Haji Fulan? Nah, karena Mujahid ini mantan budak, maka orang tidak begitu perhatian dengan posisinya, sehingga jarang orang yang mengklaim ini tafsirnya Mujahid. Lebih banyaknya orang langsung mengklaim ini tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga untuk mengetahui betulkah klaim itu lewat Mujahid rahimahullah, yang beliau adalah orang yang memiliki banyak pengalaman bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di antara ulama tafsir di kalangan tabi'in yang banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir juga adalah Ikrimah, mantan budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau banyak belajar kepada Ibnu Abbas karena mantan budaknya ini sering diajak kemana-mana. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ikrimah itu diikat ketika Ibnu Abbas sedang ngaji. Pada awal-awal sebelum Ikrimah mengenal tentang arti penting ilmu, karena dia seorang budak yang suka keliaran, kadang kurang berperadaban, maka pada saat Ibnu Abbas kajian, Ikrimah disuruh duduk, kemudian diikat, nggak boleh gerak sampai kajian selesai. Begitu seterusnya karena ada pemaksaan, sampai akhirnya beliau sering mendengarkan hingga Ikrimah rahimahullah menjadi salah satu ulama ahli tafsir. Wallahu ta'ala alam. Dan nama-nama yang tadi kita sebutkan sangat sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya, seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Sehingga ketika kita membaca tafsir Ibnu Katsir, kita sering menjumpai nama si A, nama si B, nama si C. Sebagian nama itu adalah para ahli tafsir yang tadi kita bacakan biografinya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.